Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, pada hari ini kita akan membahas perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Tapi sebelum kita melihat perbedaannya, apa yang disebut dengan penelitian? Penelitian adalah usaha yang kita lakukan secara sistematis dan tersusun untuk menyelidiki masalah-masalah yang spesifik dan memerlukan pemecahan masalah. Oke, kita ke perbedaan kedua jenis. Baik, untuk yang pertama, penelitian kuantitatif. Kita akan melihat berdasarkan pikiran dasar. Di sini didasari pada filsafat positivisme. Fenomena terklasifikasikan, artinya fenomena itu dapat dikelompokkan, dapat diukur, sehingga dalam filsafat ini tidak mengenal adanya spekulasi. Fakta dan data terbatas pada sesuatu yang empiris. Jadi meyakini bahwa kebenaran itu berdasarkan pada fakta dan data yang ada di lapangan. Menekankan pada fenomena objektif. Jadi berdasarkan data yang ada di lapangan. Kemudian mengambil jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti. Jadi dalam kajian ini peneliti tidak mempengaruhi objek yang diteliti, mengambil jarak. Kemudian dikaji secara kuantitatif. Ada istilah variabel di sini, objek kajian. Kemudian adanya hipotesis, dugaan awal dalam penelitian atau asumsi. Kemudian dari pikiran dasar tersebut berkembang ciri pokok, yaitu penelitian dilakukan secara deduktif. Artinya di sini analisis diawali dari teori dan kajian pustaka sehingga kemudian bisa dihasilkan kesimpulannya, bisa diuji lebih lanjut. Berikutnya dilakukan manipulasi untuk eksperimen. Untuk penelitian jenis eksperimen dalam penelitian kuantitatif, di sini peneliti memberikan perlakuan. Tetapi dikaitkan dengan mengambil jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti, artinya di sini untuk penelitian eksperimen, peneliti tidak menggunakan pendapat atau tidak bersifat subjektif, tetapi memberi perlakuan dalam hal melihat perubahan dari objek yang diteliti, kemudian mendapatkan data atau informasi, kemudian dianalisis secara kuantitatif. Baik, berikutnya, implikasi dalam proses penelitian kuantitatif. Yang pertama, desain tidak boleh berubah dan dikembangkan secara rinci dan statis. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti sudah menentukan desain apa yang akan digunakan, apakah eksperimen ataukah nanti survei atau mungkin penelitian perbandingan. Jadi dari awal sudah ada desainnya, sudah ada rencana yang jelas. Kemudian instrumen dikembangkan secara formal, standar, dan bersifat mengukur. Baik, jadi dalam penelitian kuantitatif karena bersumber dari teori, kemudian dari teori itu dikembangkan jadi suatu instrumen. Instrumen ini dikembangkan secara formal, standar. Karena apa? Untuk mengukur atau untuk mendapatkan data dari instrumen ini. Sehingga tentunya harus formal dan standar. Baik. Waktu di lapangan berdasarkan instrumen. Artinya apa? Jika penelitian kuantitatif dilakukan membawa angket, maka ketika angket sudah diberikan pada sampel penelitian kita, maka penelitian kita sudah selesai karena waktu di lapangan itu hanya untuk menyebarkan angket. Berikutnya adalah analisis dilakukan setelah semua data diperoleh. Setelah instrumen, misalkan angket sudah diberikan pada sampel kita sudah mendapatkan instrumen yang sudah terisi, maka kita bisa menganalisis data yang kita peroleh. Sehingga
Tentunya di sini analisis dilakukan setelah semua data diperoleh. Kalau data belum diperoleh, kita tidak bisa menganalisis angka-angka dari sampel penelitian kita. Berikutnya, kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Jadi istilah dalam penelitian kuantitatif itu responden. Sampel penelitian kita adalah responden. Baik. Penelitian kuantitatif memandang bahwa fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Peneliti harus netral dan tidak memihak. Ini berarti peneliti mengambil jarak dengan objek kajian kita, dengan responden kita. Karena apa? Karena kita ingin melihat fakta dan kebenaran yang sebenarnya. Sehingga kita tidak boleh memihak. Baik. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes, instrumen tes, dan juga kita menggunakan kuesioner. Berikutnya, kuantitatif di sini hasil penelitiannya dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan matematik. Jadi ada hitungannya, ada setelah angka-angka kita peroleh, kita menghitungnya secara matematis. Hasil perhitungan dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Jadi dari perhitungan matematis itu, jadi itu adalah temuan akhir dari kajian kita. Itu fakta yang ada di lapangan. Misalkan rata-rata jumlah jam belajar siswa di rumah. Kita mendapatkan data dari siswa-siswa, misalkan di Kabupaten Banyumas kita mengambil responden misalkan minimal 30 siswa, kemudian kita hitung rata-ratanya, maka itu adalah fakta yang ada di lapangan. Karena kita mengacu pada angket yang sudah kita sebar, dari angket itu kita sudah mendapatkan data, kita acuannya data tersebut. Hasil penelitian kuantitatif berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum atau generalized. Generalized di sini kapanpun dan dimanapun fakta itu berlaku. Jadi kalau kita mengambil sampel penelitian kita mengambil minimal 30 responden dari populasi sekian jumlah total yang ada. Misalkan kita penelitian pada siswa di Kabupaten Banyumas, kita mengambil sampel penelitian kita minimal 30 siswa dari sekian ribu siswa yang ada di Kabupaten Banyumas. Dari sampel yang kita ambil sekitar minimal 30 siswa, kemudian kita mengeneralisasi temuan kita untuk siswa di Kabupaten Banyumas. Baik. Berikutnya, tujuan penelitian kuantitatif di sini untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Misalkan kita meneliti pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa, kita akan melihat bagaimana hubungan antar variabel ini. Kemudian kita bisa menjelaskan dari data yang kita peroleh. Kemudian kita menguji teori. Oke, tadi tentang motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Kita mencari teori tentang motivasi belajar, tentang prestasi belajar. Kita ingin menguji apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Setelah kita mendapatkan teorinya, kita akan mengujinya. Hasil yang diperoleh ini kita bisa terapkan dalam populasi yang kita teliti. Jenis data berbentuk numerik atau sistem angka. Selain itu juga berbentuk statistik, yaitu data yang sudah dikelompokkan sehingga dapat memberikan informasi mengenai suatu masalah atau gejala. Oke, itu gambaran tentang penelitian kuantitatif. Sekarang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berdasarkan pikiran-pikiran dasar. Yang pertama, kehidupan itu selalu berkembang. Kemudian, kebenaran itu kontekstual atau subjektif. Kebenaran itu kompleks atau multidimensional. Jadi kita melihat kebenaran itu tidak hanya dari satu sisi saja,
tidak berupa angka-angka saja, tapi juga perlu ada pendekatan secara menyeluruh atau holistik. Dari pikiran dasar tersebut berkembang ciri-ciri pokok. Yang pertama, penelitian dilakukan secara induktif. Di sini berarti peneliti menyusun logika dalam membangun sebuah ilmu pengetahuan secara induktif. Discovery, berarti di sini kita melakukan penyelidikan secara lebih jauh. Berikutnya, melihat situs secara alami atau natural setting. Jadi melihat apa adanya yang ada di lapangan, tetapi tidak menggunakan pendekatan angka-angka numerik. Lebih ke menggali informasi dengan setting yang alami. Berikutnya, menemukan makna. Jadi di sini tidak hanya melihat luarnya saja, tetapi ingin mengkaji lebih jauh apa yang berkembang pada diri siswa, motivasi belajar, apa yang menyebabkan siswa begitu semangat, apakah latar belakang keluarga, ataukah cita-cita, dan seterusnya, ingin mengkaji lebih jauh. Kemudian dilakukan wawancara, jadi tidak hanya melihat luarnya saja bahwa siswa itu bersemangat di kelas, tapi juga ingin melihat apa penyebabnya. Baik. Berikutnya, implikasinya dalam proses penelitian. Pada desain penelitian kualitatif, di sini desainnya bisa berubah dan terus berkembang serta tidak rinci. Jadi di awal kita melakukan penelitian kualitatif, desainnya misalkan studi kasus, bisa berkembang nantinya fenomenologis. Jadi kita melihat apa yang berkembang di lapangan. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sebagai instrumen itu sendiri. Pengembangannya tidak rinci dan dapat berubah. Jadi pengembangan dari instrumen itu di awal tidak rinci dan bisa berubah. Misalkan di awal kita peneliti itu sendiri, kemudian dalam prosesnya kita bisa menggunakan bantuan wawancara, kemudian bisa observasi dan seterusnya. Jadi berkembang. Waktu di lapangan selama mungkin. Jadi untuk penelitian kualitatif, semakin lama di lapangan itu semakin banyak kita mendapatkan informasi. Mungkin ketika kita mengkaji misalkan tentang motivasi belajar siswa, kita menemukan di minggu pertama ternyata motivasi belajarnya tentang keluarga. Kita melakukan pendekatan berikutnya, oh ternyata ada temuan yang lain. Jadi di sini waktu di lapangan selama mungkin, dan biasanya dalam penelitian kualitatif itu jika informasi yang kita peroleh sudah jenuh. Jenuh artinya apa? Ketika kita mendapatkan informasi dari misalkan minggu pertama, motivasi belajar siswa itu berasal dari keluarga, minggu kedua dari misalkan cita-cita, minggu ketiga ternyata dari keluarga, minggu berikutnya cita-cita, keluarga, cita-cita, berarti ini informasinya sudah jenuh. Kalau sudah jenuh, biasanya dalam penelitian kualitatif kita sudah berhenti. Artinya apa jenuh? Kita mendapatkan informasi yang sama, yang konsisten, tidak memungkinkan berubah. Jadi kita bisa menggambarkan bahwa siswa ini latar belakang berkembangnya motivasi itu berdasarkan ini dan ini dan ini dan seterusnya. Jadi sudah jenuh, sudah konsisten. Baik, analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data. Jadi ketika kita meneliti untuk penelitian kualitatif, analisis data itu dilakukan sejak awal. Kita mendapatkan data kualitatif berupa informasi, kita langsung analisis apa yang berkembang sebenarnya di lapangan. Minggu berikutnya kita mengkaji, kita mendapatkan informasi data kualitatif, kita analisis apa ini temuannya dan seterusnya. Berarti dilakukan sejak awal dan dalam proses itu kita selalu melakukan analisis temuan. Baik, berikutnya penelitian kualitatif rancangannya. Rancangan penelitian kualitatif atau desainnya sifatnya lebih fleksibel, terbuka untuk perubahan dan revisi selama proses penelitian. Jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, fleksibel dan bisa ada revisi selama proses penelitian. Berikutnya, rancangan akan lebih baik jika didahului dengan preliminary, studi lapangan, studi dokumentasi, mempelajari data sekunder. Jadi rancangan ini lebih baik dalam penelitian kualitatif jika kita melakukan studi pendahuluan dulu, kajian awal dulu, apa sebenarnya masalah yang ada pada siswa,
sebenarnya apa yang mempengaruhi prestasi siswa, kita mengkaji atau melakukan studi pendahuluan dulu. Dari studi pendahuluan itu kita bisa menemukan faktor-faktornya, kemudian kita bisa mengkaji lebih jauh. Kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber. Kalau untuk penelitian kuantitatif disebut dengan responden, kalau untuk kualitatif disebut dengan narasumber. Berikutnya, penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka seperti prasasti. Jadi di sini peneliti menginterpretasikan temuannya. Data kualitatif diinterpretasi oleh peneliti itu sendiri. Karena apa? Peneliti itu sebagai instrumen penelitian. Jadi menganalisis data itu berdasarkan persepsinya, berdasarkan pemikirannya. Kalau penelitian kuantitatif, di sini peneliti tidak menginterpretasikan data, dia menganalisis data kuantitatif, mengambil jarak dengan responden, tidak subjektif. Tapi kalau untuk penelitian kualitatif, ini fakta atau kebenaran tergantung pada pandangan peneliti itu sendiri. Jadi bersifat subjektif. Bagaimana peneliti memandang, merasakan, kemudian memikirkan, itu berpengaruh pada penelitian kualitatif. Baik, untuk penelitian kualitatif lebih berfokus pada pemahaman dalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial, sehingga pada penelitian kualitatif peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tersebut. Jadi untuk memahami lebih jauh di sini peneliti lebih mengorek informasi sedalam-dalamnya, mencari informasi sejauh mungkin. Oke. Hasil penelitian kualitatif berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Karena di sini peneliti menuangkan pemikirannya, pandangan tentang fenomena atau kajian yang sedang dilakukan. Oke, berikutnya, hasil penelitian kualitatif memiliki dampak atau akibat yang terbatas pada situasi tertentu, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat disimpulkan dalam pengaturan yang berbeda. Baik, jadi kalau penelitian kualitatif itu terbatas pada situasi tertentu. Misalkan siswa ketika di kelas 2, situasinya wali kelasnya X misalkan. Jadi situasinya tertentu. Tapi kalau untuk penelitian kuantitatif kita bisa mengeneralisasi untuk populasi yang lebih besar. Penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya. Jadi melihat apa adanya, cari informasi, wawancara, temuannya, apa yang ada di lapangan, dia ceritakan. Baik. Kemudian perbedaan metode-metode penelitian yang ada dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sebelum kita melihat perbedaan lebih jauh di sini, kita perlu mengetahui keunggulan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu, kita bisa melakukan penelitian pada populasi yang besar. Kita bisa meneliti pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa di Indonesia. Kalau seperti itu kasusnya, kita berarti populasinya adalah seluruh siswa di Indonesia, kemudian kita memilih sampel siswa dari beberapa provinsi misalkan. Ini bisa meliputi populasi yang besar. Kalau untuk penelitian kualitatif, kita tidak bisa meneliti dalam jumlah yang besar karena kita adanya keterbatasan. Kalau kita ingin meneliti motivasi dan prestasi siswa di Indonesia, kita harus mengkaji lebih jauh siswa atau seluruh siswa yang ada di Indonesia. Dan itu jumlahnya tentu jutaan dan kita pasti kerepotan karena dalam penelitian kualitatif peneliti harus mencari informasi sedalam-dalamnya pada responden dari narasumber yang kita teliti.
Tapi kalau untuk kuantitatif, responden kita bisa dalam lingkup yang besar. Itu kelebihan dari kuantitatif. Jadi kita bisa meneliti dalam populasi yang besar dan kita mengambil sampelnya untuk mewakili populasi yang besar dengan teknik sampling yang nanti akan kita kaji. Tapi kalau penelitian kualitatif, itu tadi, kita tidak bisa meneliti dalam jumlah yang besar karena keterbatasan peneliti itu sendiri. Karena kita akan mencari, menggali, memahami fenomena yang ada secara mendalam. Oke, untuk metode penelitian yang ada di dalamnya, yang pertama eksperimental, kemudian yang kedua non-eksperimental. Ini berarti eksperimental, peneliti memberikan perlakuan atau pengaruh pada objek penelitian. Kalau non-eksperimental, kita tidak memberikan perlakuan apapun. Baik, untuk eksperimental, di sini eksperimental disebut juga true eksperimental. Jadi peneliti di sini bisa melakukan pengendalian secara ketat pada variabel-variabel penelitian. Jadi misalkan untuk penelitian di bidang eksak, ini berarti peneliti bisa melakukan pengendalian variabel yang diteliti. Misalkan dalam bidang kimia, dalam bidang ini peneliti bisa melakukan penelitian dalam sebuah laboratorium di mana zat-zatnya, variabel yang dikaji itu bisa dikendalikan, tidak ada pengaruh dari luar, tidak ada campuran dari zat yang lain. Ini biasanya dalam bidang eksak. Berikutnya adalah eksperimental kuasi atau penelitian eksperimen semu. Dalam penelitian ini, peneliti tidak bisa mengendalikan variabel penelitian secara penuh, jadi hanya setengahnya saja. Biasanya ini dalam bidang pendidikan. Kita bisa memberikan perlakuan pada siswa, misalkan pembelajarannya menggunakan active learning, yang biasanya menggunakan expository, mengajarnya, kita mencoba dengan metode yang lain. Ini berarti kita memberikan perlakuan. Kemudian kita akan melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada siswa. Prestasinya apakah meningkat dengan active learning? Itu biasanya menggunakan penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimental. Di sini, kenapa kita tidak bisa mengendalikan variabel penelitian secara penuh? Karena setelah pembelajaran di kelas, kita tidak bisa mengendalikan siswa nantinya di rumah. Mungkin ada yang mengikuti les sehingga berpengaruh pada pengetahuan atau pemahaman pada materi tertentu, sehingga disebut semu eksperimen. Kita tidak bisa ketat mengendalikan variabel-variabel penelitian kita. Kemudian untuk penelitian kuantitatif jenis non-eksperimental, di sini berarti peneliti tidak memberikan perlakuan apapun pada responden. Yang pertama adalah deskriptif. Di sini berarti peneliti mendeskripsikan secara kuantitatif penelitian yang ada. Temuannya dianalisis secara kuantitatif menggunakan statistik yang sederhana. Misalkan menggunakan rata-rata simpangan baku, ini merupakan statistik yang sederhana. Kemudian penelitian komparatif di sini berarti peneliti membandingkan. Misalkan ingin membandingkan prestasi belajar siswa di sekolah A dan sekolah B. Berarti penelitiannya non-eksperimental jenis yang komparasi atau perbandingan. Kemudian untuk penelitian korelasional, ingin mencari tahu hubungan. Apa hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa? Ini berarti tidak ada perlakuan apapun. Kemudian peneliti mencari tahu apa hubungan antar variabel ini. Berikutnya adalah survei. Survei di sini misalkan peneliti ingin mengetahui bagaimana jam belajar mahasiswa di Indonesia, mensurvei menggunakan angket, kemudian mencari tahu bagaimana atau apa berapa besar jumlah jam belajar mahasiswa. Baik, itu adalah penelitian yang jenis kuantitatif.
Kemudian penelitian yang jenis kualitatif dibedakan menjadi dua, yaitu interaktif dan non-interaktif. Untuk yang interaktif berarti di sini peneliti ada interaksi dengan narasumber. Jenis yang pertama adalah etnografis. Di sini etnografis dari kata etno dan graphian. Etno di sini adalah suku, graphian di sini adalah tulisan atau uraian. Jadi di sini adalah ilmu yang menulis tentang suku atau kelompok budaya tertentu, mengkaji tentang budaya, etnografis. Maksudnya apa untuk etnografis? Di sini peneliti ingin mengkaji tentang sikap, pengetahuan, nilai, dan keyakinan yang membentuk individu dalam suatu kelompok tertentu. Kemudian ada jenis yang historis. Di sini penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dan penafsiran gejala peristiwa yang timbul di masa lalu dengan menggambarkan secara kritis seluruh kebenaran kejadian atau fakta. Berikutnya adalah fenomenologis. Jenis penelitian ini peneliti menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa atau fenomena. Berikutnya jenis penelitian studi kasus. Studi kasus di sini peneliti menelaah secara empiris suatu gejala dalam latar kehidupan yang nyata. Untuk studi kritis di sini penelitian ini mengembangkan kesadaran kritis dan tindakan kritis partisipan atau narasumber penelitian dalam menghadapi masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Ini yang ada interaksi atau interaktif. Kemudian yang non-interaktif, berarti dalam kajian kualitatif ini tidak ada narasumber karena meneliti di sini peneliti meneliti sesuatu yang narasumbernya bukan orang. Bisa file-file, dokumen-dokumen. Yang pertama adalah analisis konsep. Ada suatu konsep atau ada suatu teori, kemudian peneliti mengkaji referensi, kajian pustaka, dan seterusnya. Kemudian analisis kebijakan. Peneliti menganalisis suatu kebijakan, kemudian melihat dari sudut pandang yang berbeda, mencari referensi, dan seterusnya. Kemudian analisis historis, di sini peneliti kajiannya hanya melihat dari sisi sejarahnya, kemudian melihat dari dokumen-dokumen yang ada, peninggalan-peninggalan yang ada, kemudian mengkajinya. Ya, non-interaktif, tidak ada interaksi. Baik, di luar jenis dua penelitian ini, kuantitatif dan kualitatif, ada jenis penelitian pengembangan R&D. Dari penelitian ini, peneliti mengembangkan suatu temuannya. Misalkan temuan, kalau misalkan dalam bidang pendidikan, mengembangkan bahan ajar, kemudian menggunakannya. Penelitian R&D ini beda dengan kuantitatif dan kualitatif. Ada desain, ada langkah-langkah yang berbeda. Di sini biasanya R&D ada produknya, ada hasilnya yang bisa digunakan oleh masyarakat secara luas. Biasanya berbasis produk untuk R&D. Berikutnya adalah mixed method. Untuk mixed method di sini peneliti menggunakan dua gabungan penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif secara bersamaan, atau menggunakan dua jenis penelitian ini. Nantinya dalam penelitian bisa peneliti berarti kuantitatif, kualitatif mendukung, atau sebaliknya berarti kualitatif, penelitian kuantitatif sebagai pendukung, atau sama-sama besarnya atau porsinya dari dua jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini mixed method. Biasanya ingin melihat lebih jauh masalah yang dikaji dari dua sisi. Baik, itu metode-metode penelitian. Berikutnya kita akan melihat bagaimana proses penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kuantitatif, kita biasanya diawali dari masalah penelitian. Kemudian, kita menemukan adanya masalah penelitian, kita melihat teorinya, kajian teori, melihat pustaka yang ada, perkembangan
referensi yang ada dari masalah yang kita teliti. Dari kajian teori ini kita mendapatkan indikator-indikator yang kita kaji. Dari indikator yang kita peroleh dari kajian teori, kita mengembangkan instrumen penelitian. Bisa berupa tes, bisa berupa angket, bisa berupa lembar wawancara. Dari instrumen yang kita kembangkan ini, kita melakukan uji coba. Coba pada responden yang terbatas. Misalkan 30 orang, kita cobakan instrumen yang kita kembangkan, ingin melihat apakah instrumen ini bagus atau tidak, valid atau tidak valid. Setelah uji coba, data kita peroleh, kita analisis, kita akan melihat atau kita mendapatkan informasi yang valid, instrumen itu atau tidak valid. Kalau tidak valid, berarti kita kembangkan kembali instrumen yang ada. Kalau valid, kita melakukan penelitian di lapangan. Baik, setelah kita melakukan penelitian, kita mendapatkan data penelitian kita analisis, kita mendapatkan hasil atau kesimpulan dari penelitian kuantitatif. Oke, berikutnya penelitian kualitatif. Untuk penelitian kualitatif, kita bisa melakukan pengumpulan data dengan melihat observasi, dokumen, report. Kemudian kita bisa mengeksplorasi dengan kuesioner, interview, dengan record juga. Kemudian kita lengkapi dengan catatan lapangan. Catatan lapangan ini bisa deskriptif. Kita melihat dari apa yang terjadi di lapangan, kita membuat gambaran tentang subjek, tentang rekonstruksi dialog, deskripsi latar, catatan kejadian khusus yang ada di lapangan, temuan khusus yang ada di lapangan, kemudian gambaran kegiatan, tingkah laku pengamat, di tingkah laku pengamatan, bagaimana temuan yang kita peroleh selama proses penelitian kita. Baik. Kemudian ada refleksi tentang analisis, karena ini proses dari penelitian kualitatif itu analisisnya sepanjang penelitian itu kita lakukan dari awal, tengah, sampai akhir kita melakukan refleksi tentang analisis, metode, tentang dilema atau fenomena yang ada, hal-hal yang mempengaruhi penelitian. Baik mahasiswa semua, itu materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.